Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Sabtu 4 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya yang terus kita rasakan hingga hari ini. Pagi ini kita diberi kesempatan lagi untuk datang merenungkan firman Tuhan melalui kehidupan baru. Dan kekuatan dan pengharapan akan menjadi bagian hidup kita. Melalui Matius 27 ayat 57 sampai 66, kita akan semakin memahami karya kasih Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sangat sunyi. Sebagaimana dalam Sabtu Sunyi. Mari kita bersatu dalam doa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami, mengisi hati kami dengan hikmat, dan memberikan pengetahuan kepada kami untuk memahami setiap kebenaran firman. Firman-Mu akan menjadi terang dalam langkah kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 27 ayat 57 sampai ayat 66. Firman Tuhan, Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di Bukit Batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di dekat kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Amin. Perang dalam keheningan Sabat. Saudara, di hari Sabtu Sunyi ini masih kita lanjutkan refleksi kita tentang tradisi di Pak Baratan dalam budaya Toraja masa lampau. Bayangkanlah, liang lahat ditutup dan semua orang telah pergi. Kini tinggallah Anda seorang diri dalam liang lahat yang gelap dan mencekam, terhimpit oleh peti yang sangat berat. Berbagai hal berkecamuk dalam pikiran Anda. Sejak dari pelataran tongkonan, Anda menjadi tontonan mereka. Anda pun menyaksikan mereka menunaikan berbagai ritual adat mereka. Mak Badong, Mak Katia, menerima tamu-tamunya, dan kegiatan lainnya. Sorak-sorai mereka mengusung peti jenazah
sambil mengiring Anda menuju liang. Dan di dalam liang itu, kini Anda bergulat seorang diri, kematian Anda sendiri. Hingga tibalah ajal Anda belum mengerti semuanya itu. Apa yang terjadi dengan Anda dalam imajinasi di atas? Hampir seperti itulah yang terjadi dengan Yesus. Ia yang tersalib di Golgota. Kita sudah terbaring di dalam kuburan milik Yusuf Arimatea. Sesaat sesudah batu besar digulingkan menutup liang kuburan, semua orang meninggalkan kuburan itu, meninggalkan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang masih bertahan beberapa saat lamanya. Namun di dalam gelap kubur itu, di keheningan hari Sabat sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus yang kelihatan tak berdaya itu tidak berdiam diri. Ia tidak seperti Todipa Baratan. Ia kini berjuang di alam maut, jauh di bawah dasar kuburan yang dijaga ketat oleh para pasukan Pilatus atau permintaan imam-imam kepala dan orang Farisi itu. Yesus seorang diri bertarung melawan penguasa alam maut. Tahukah saudara, perang dalam alam maut itu harusnya peperangan saudara sendiri. Renungkanlah bahwa pun di dalam matinya, Yesus masih juga mengalami penderitaan perang di saat kita merasa semuanya sunyi dan hening belaka. Selamat merenungkannya di hari Sabtu sunyi ini. Amin. Mari kita membawa doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang setia, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur bahwa Engkau kembali memberikan kesempatan merenungkan firman dalam rangkaian perayaan Sabtu Sunyi. Kami diberikan sebuah renungan yang sangat mendalam. Tuhan, mampukan kami untuk memahami perjuangan Kristus. Walaupun di dalam kuburan yang sunyi gelap, tetapi ia masih bertaruh untuk melawan penguasa-penguasa kegelapan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu memahami dan mampu menghidupi dalam kehidupan yang dikaruniakan bagi kami. Kami diingatkan bahwa dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap ketakutan kami, dan dalam ketidakpastian hidup, kami hanya mengharapkan kepadamu saja. Kami sungguh meyakini Tuhan pasti menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, secara khusus setiap keluarga di dalam jemaat-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap anggota keluarga. Di dalam setiap perjuangan-perjuangan, di dalam setiap ungkapan syukur karena menyadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, di dalam kehidupan kami, hidup bersesama, baik di tengah-tengah lingkungan kami, di mana kami Tuhan tempatkan untuk berkarya. Perkenankan kami Bapa terus memahami bahwa kasih adalah bagian dan bahkan karakter kehidupan kami. Kami tak henti-hentinya mendoakan daerah yang kami cintai, mendoakan bangsa dan dunia ini Tuhan. Tuhan tetap campur tangan atas setiap persoalan yang terjadi, yang tentunya
memberikan dampak dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, tetaplah Engkau berkarya Tuhan, dan tetap kuatkan kami untuk terus berdoa, berpengharapan, dan berkarya dalam kuasa-Mu. Engkau berkati gereja Toraja secara khusus Tuhan, dalam segala gumul-gumul yang luar biasa. Tetapi kami yakin Engkau jauh lebih besar ya Tuhan, dari pergumulan yang dihadapi oleh gereja-Mu. Tetap Tuhan menguasai kami semua. Ya Bapa, dalam keheningan hari ini, Sabtu Sunyi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada. Kami serahkan doa kali ini Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tetap melangkah hari ini dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya hari ini menjadi hari yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.